Wanita ini tiba-tiba aja kerauhan ketika semua masyarakat itu melakukan yang namanya persembahyangan, dan ini terjadi di tempat persembahyangannya umat Hindu yang ada di Bali, tepatnya tuh di Pura Dalam Kaje, Desa Sangsit. Dan lokasi upacara ini berdampingan dengan yang namanya kuburan. Hari ini aku ingin mengajak kalian upacara di Pura Dalam yang ada di Desa Sangsit. Yuk kita masuk. Di hari ini mereka akan melakukan yang namanya upacara melasti, di mana mereka ini akan berjalan kaki menuju ke pantai yang ada di Desa Sangsit, tepatnya itu di depan Pura Segara. Dan jarak yang ditempuh kalau jalan kaki ini akan memakan waktu sekitaran 20-30 menitan. Swastiastu. Ini adalah pecalang dari Desa Sangsit yang bertugas di saat itu, dan ini adalah sekegong dari Sanggar Manikmas, dan ini adalah saya terbaik yang ada di Desa Sangsit. Berapa kepala yang dibuka hari ini? 300 kelapa itu ya, kepala. 300 kepala. Berapa? 300 kelapa. Jadi saya ini sedang melakukan yang namanya persiapan mebat buat besok. Jadi mebat itu adalah masak bersama, dan inilah bahan-bahan yang digunakan untuk masak besar di hari esok. Ada jukut ares, ada lawar, dan lain sebagainya. Nah, di belakang saya ini ada tempat dagang ya. Kayaknya besok baru rame, tapi udah ada satu yang buka di belakang saya ini. Dan inilah beberapa persiapan yang akan dibawa juga ke pesisir pantai yang ada di Desa Sangsit. Di sini saya melihat ada yang namanya payung, ada tumba, ada umbul-umbul, ada yang namanya sarat, dan juga yang lain sebagainya. Karena persiapan terasa sudah matang, sembahyang bersama sudah, dan akhirnya kukul pun berbunyi. Dan sekarang di belakang saya mereka sedang melakukan yang namanya persiapan, tapi cuacanya ini 50-50. Yang di sebelah utara cerah, tidak ada awan, tapi di sebelah selatan itu mendung, kayaknya rada-rada mau hujan. Semoga aja hari ini nggak hujan ya. Untuk yang ikut melasti di hari ini itu tidak terlalu banyak, dan kita bisa melihat warga Sangsit menonton warganya yang ikut melasti. Dan tiba-tiba aja ketika kita melakukan persembahyangan di perempatan pasar Desa Sangsit itu ada yang namanya mobil polisi. Untuk sopirnya di saat itu saya ucapkan terima kasih banyak, soalnya mau menuju ke satu jalur, tidak lawan arah. Untung ada Mas ini ya, nggak hujan nih Mas. Dan tiga bocil ini sedang asik banget menonton yang namanya proses upacara melasti ini. Dan sekarang kita udah sampai di sini, tapi untungnya nggak ada hujan ya. Tapi di arah sana masih mendung bro. Perkiraan ini berapa orang yang ikut dari masyarakat Desa Sangsit? 100. Kurang lebih 100 orang. Oke, dan akhirnya kita sampai di Pantai Segara yang ada di Desa Sangsit. Dan ketika kita sampai di Pantai Segara, itu ada yang lagi kidung-kidungan, ada yang lagi makan, ada yang lagi santai. Pokoknya break time lah seperti itu ya. Sama siapa ke sini? Sendirian. Sendirian? Waduh. Yang lainnya ada di dalam, lagi sembahyang. Dan saatnya mengambil tirta Kamendalu ke tengah lautan. Tapi sayangnya saya tidak ikut ke dalam, soalnya saya sedikit was-was dengan kamera yang saya pakai. Dan sembari menunggu, ini yang saya lakukan. Gimana kabarnya Jero? Kalau mau nyari Banten dihubungi aja Bu Jeronya ya. Siap. Ini daerah mana aja nih Bantennya? Desa Tambahan. Terima kasih. Ya. Tibalah tirta Kamendalunya dan disambutlah dengan tarian dari wanita asli Bali. Persembahyangan bersama pun selesai, dan akhirnya kita nunas tirte. Jam menunjukkan jam 6:50, astung kare nggak hujan, dan sekarang saatnya kita balik. Dan beginilah situasi di depan ya, para pemangku yang di depan. Oke, lagi beberapa meter saya akan sampai di perempatan yang ada di pasar Desa Sangsit, dan mereka masih di belakang, dan di depan ada pecalang untuk mengamankan jalannya. Dan sekarang udah sampai di pertigaan mau ke Abasan. Kalau ke kanan itu Sidre Kaje yang ada di Sangsit.
Di awal dan di akhir upacara itu selalu yang berbunyi yang namanya kul-kul. Itu artinya upacara melasti ini hampir selesai. Jos 24. Enjoy bro, enjoy. Sampai jumpa besok. Di hari selanjutnya itu benar-benar rame banget. Soalnya hari ini adalah hari besarnya. Di dalam, di luar itu full dengan yang namanya masyarakat desa Sangsit. Sebagai warga desa Sangsit yang baik, saya itu harus membayar yang namanya peturunan sejumlah 35.000. Jadi uang ini akan digunakan untuk biaya upacara ini. Di sini aku benar-benar menelusuri semua area yang ada di pura dalam ini. Sumpah ini rame banget. Sampai-sampai itu pemangku berdiri. Karena pura ini dekat banget dengan yang namanya kuburan, akhirnya di waktu malam itu aku mencoba mengeksplornya dan inilah yang terjadi. Oke, dan beginilah situasi kuburan di... Tunggu dulu, apakah kalian melihat yang namanya cahaya putih? Nah, kira-kira itu apa ya teman-teman? Kira-kira cijapatnya malonan nih. Yang kayak Malonan yang gini. awal loh. Malonan ini nginep. Dan ini adalah makanan yang ada di pura. Jadi makanan ini udah disiapkan dari tadi pagi dan ini akan dikasih kepada semua masyarakat yang membawa Banten. Jadi isinya itu adalah jukut dan juga brengkes. No, 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 no. Nah, jadi makanan yang kita lihat sebelumnya di sini itu udah habis, tapi untungnya tersisa ya, jadi tidak kekurangan. Sehat sehidangan yang sayur. Gimana? Siap untuk nari tembak nih? Siap. Ini siap? Disaksikan oleh masyarakat Sangsit loh. Siap. Dan tarian pertama itu ada yang namanya tari rejang renteng yang ditarikan oleh ibu-ibu cantik pilihan dari desa Sangsit. Dan selanjutnya itu ada tari canang sari, cecepan kewajikan, petabo, canang cane, tumba, dan juga yang terakhir tetegenan. Dan selanjutnya itu pelinggihnya atau dewanya dibawa ke Pura Beji dan ini selalu dilakukan setiap ada upacara di desa Sangsit. Dan sambil menunggu mereka balik, di sini warganya sudah yang namanya nunas tirte. Ternyata ini penyebabnya nggak ada yang kabur nih. Ini. Dan karena semuanya sudah nunas tirte dan akhirnya hari ini selesai. Konen para Mas Anti, Adi kabur nih kan. Kembali ke tempat masing-masing. Balik lagi di hari selanjutnya. Aku yakin kalian pasti suka nonton di hari ini. Soalnya hari ini itu banyak banget ada tarian dan semua warga masyarakat yang bisa menari dan mempunyai skill untuk menghibur masyarakat dengan tariannya, mereka hadir hari ini. Udah punya pacar belum? Belum. Bohong, udah punya nomornya lagi. Di tarian pembukanya ada yang namanya tarian Rejang Kusuma Dewa yang ditarikan oleh ibu-ibu dari Dadia Pase. Dan selanjutnya itu ada tarian Puspanjali dari Manik Mas. Setelah itu ada yang namanya tarian Condong. Dan yang nomor 4 ini ada yang namanya tarian Margepati. Ada ibunya tadi nari? Ada? Nggak ada? Dan tarian nomor 5 itu ada yang namanya tarian Panji Semirang dari Manik Genjongan. Setelah itu ada yang namanya Manuk Rawe dari Manik Mas. Merak Anggelo dari Manik Mas. Dan yang nomor 8 ada yang namanya tarian Yudapati dari Manik Genjongan. Nggak boleh, masih kecil nggak boleh pacaran. Dia udah punya pacar 5. Oh, 5. Dan 4 tarian yang tersisa itu ada yang namanya tari tenun dari Manik Genjongan, Cilinaya dari Manik Genjongan. Nomor 11 itu ada yang namanya Rejang Taman Sari dari Manik Mas. Dan yang terakhir ini adalah tarian yang paling sulit, yaitu Kebiar Terompong dari Manik Genjongan.
Rame. Lumayan. Lumayan. Iya. Kamu siapa namanya? Baik. Dan kita balik lagi di hari yang terakhir. Nah, di belakang saya ini ada yang namanya anggota Beli Braya dan mereka akan menghibur hari ini. Gak bisa kata-kata ya Beli. Karena Beli Brayanya ini sibuk banget hari ini, akhirnya Beli Braya ini mulai lebih dahulu. Yang pertama itu ada yang namanya tarian topeng, dan setelah itu ada yang namanya bonres. Tapi ini yang terjadi. Upau ye. Oke, tadi itu Beli Braya nggak sempat foto-foto dan mereka cepet-cepetan kayaknya mau menuju ke tempat selanjutnya. Dan hari ini ternyata ada tarian. Nama tariannya adalah Tari Puspa Wresti. Mungkin kemarin terlalu rame, akhirnya mereka menari hari ini. Dan inilah dagangan yang masih bertahan sampai hari yang terakhir. Ada dagang sosis, ada dagang sioba, ada dagang bakso, ada dagang mainan anak, dan yang lainnya. Ini namanya coba sangsit ya. So ini ownernya ya. Owner. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Luar biasa. Kayaknya tadi saya terlalu asik foto-foto ya, sampai saya lupa sembahyang. Yuk kita masuk dulu. Aku kira aku aja yang terlambat sembahyang, tapi di belakangku juga ada. Dan yang paling menegangkan pun terjadi ketika para pemangku itu melakukan yang namanya interaksi kepada para dewa yang ada di pura dalam desa Sangsit ini. Tiba-tiba aja seorang ibu kerauhan. Dan di sini aku tidak mendengar ibu-ibu yang sedang kerauhan itu bilang apa, dan akhirnya ada yang menjelaskan bahwa upacara ini udah berjalan dengan baik. Oke, tadi sedikit kerauhan ya, saya itu sedikit kaget. Ternyata di belakang kerauhan. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan yang namanya tarian. Yang pertama itu ada tari canang sari, ada tari cecepan kewajikan, betabuh, canang cane, tumbak, dan tetegenan. Tapi tari tumbaknya bapak yang satu ini full action banget. Dan di akhir upacara ini ditutup dengan upacara ngelebar. Jangan lupa juga tonton video yang satu ini agar aku lebih semangat lagi ngonten di Bali. See you next video. Bye.